Kurang lebih itu isinya kayak gini, belanjaannya sekitar 300 ribuan dan itu ada resipnya. Resipnya kebetulan diambil sama orang bea cukai. Unggahan video perihal pajak bea cukai sebesar Rp600.000 untuk oleh-oleh seharga Rp300.000 ramai di media sosial, TikTok. Unggahan tersebut diposting oleh akun TikTok Tiaranab. Kena pajak bea cukai 600k buat oleh-oleh 300 Rb, tulisnya. Warga Jakarta bernama Tiara Nabila menceritakan kejadian tersebut. Pengenaan pajak bea cukai sebesar Rp600.000 itu bermula ketika ia bersama dua orang temannya pulang dari Thailand dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis, 2 Maret 2023. Waktu itu, Tiara mengaku membawa barang, oleh-oleh, lumayan banyak, termasuk satu kardus berisi makanan. Hal ini bermula ketika petugas bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta, SUTA, memeriksa barang bawaannya yang memiliki berat sekitar 30 kg. Menurutnya, kejadian pemeriksaan petugas bea cukai di Bandara SUTA tersebut merupakan pengalaman pertama kali baginya, sehingga ia sempat terkejut dan bingung. Ia menjelaskan, oleh-oleh tersebut berupa makanan seperti permen yang harga per itemnya hanya 5 baht atau Rp2.000. Akan tetapi, Tiara mengaku bahwa petugas saat itu menganggap oleh-olehnya melebihi batas normal. Petugas juga memasukkan barang bawaannya ke dalam kategori volume karena memuat banyak produk. Pihak bea cukai kemudian memberi penjelasan bahwa mereka berhak menetapkan kategori barang bawaan penumpang. Bukan hanya makanan, 2 balsem yang dibelinya di Thailand seharga Rp20 baht atau sekitar Rp10.000 per biji pun juga ikut kena pajak. Bahkan, pihak bea cukai mengubah harga balsem itu dari 20 baht menjadi $20 AS. Karena dalam kondisi lelah, ia pun enggan berdebat panjang lebar terkait pajak barangnya tersebut. Ia kemudian membayar nominal pajak bea cukai yang ditetapkan oleh petugas via transfer ke KCPU Soekarno-Hatta dan bisa keluar dengan membawa oleh-olehnya. Pajak 600 ribu buat oleh-oleh sekitar 300 ribu. Sini-sini, yuk kita kepoin. Disclaimer dulu sebelumnya, gue sama sekali tidak against pembayaran pajak dan gue merasa senang bahwa petugas pajak melakukan tugas mereka. Jadi kemarin gue baru pulang dari Thailand dan ini kurang lebih ada satu box gitu. Isinya ada kayak bento, terus ada Lay's truffle sama ada mie. Dimana kurang lebih itu isinya kayak gini, belanjaannya sekitar 300 ribuan dan itu ada resipnya. Resipnya kebetulan diambil sama orang bea cukai. Sebenarnya mereka breakdown ada apa aja dan perpajakannya seperti apa. Cuman gue mau nekanin kalau di sini mereka menganggap ada 150 barang. Jujur memang produk gue tuh agak banyak, kayak bento itu kan satunya kan harganya 5 baht ya, sekitar 2 ribuan. Gue beli aja 30. Nah sayangnya meskipun resip yang mereka terima itu harganya sekitar 600 baht, tapi karena produknya banyak dibilang kena volume. Dan akhirnya penetapannya gue punya 150 produk dengan harga sekitar 2,2 juta. Sebenarnya yang paling gue kagetin karena gue gak belanja di atas 7,5 juta, tapi kenapa bisa dianggap produk gue ini bukan barang personal use? Akhirnya dijelaskan bahwa menurut peraturannya mereka berwenang menetapkan kategori bawaan penumpang, di mana mereka menilai bahwa barang yang gue bawa ini lebih dari oleh-oleh karena kebanyakan produknya masih baru. Ya kan oleh-oleh, masa gue buka, minta gue tetap harus membayar sejumlah uang untuk pajak yang dikirim ke negara. Dan kemarin ada temen gue yang bilang jangan sampai uangnya masuk ke rekening lain. Untungnya sih rekeningnya ditransfer langsung. Jadi buat teman-teman mungkin bisa lebih hati-hati, terutama kalau mau bawa oleh-oleh buat keluarga. By the way, kalau kalian masih bingung, kata orang pajaknya bisa download aplikasi pajak untuk menghitung kira-kira berapa biaya yang akan dikeluarkan setiap pembelian produk yang kalian punya. Semoga membantu. Ingat gak kemarin gue bayar 2 kali lipat untuk bea cukai dan belum tentu ternyata masuk ke kas negara. Hai, gue Ti dan yuk kita kepoin. Karena kemarin ada yang komen harus pakai kode billing kak. Gue langsung kepo dong dan bertanya-tanya ke kantor pajak sampai ke DM bea cukai. Lo tahu apa jawabannya? Kalau mau masuk kas negara langsung, itu harus pakai kode billing. Jadi sumpah deh, kalau misalkan nanti lo ketahan lagi di airport atau dimanapun yang menggunakan harus bayar-bayar, wajib minta kode billing. Dan pembayaran kode billing tuh gampang banget, bisa pakai Tokped, bisa pakai Dana, bisa pakai macam-macam banget. Sampai-sampai nih pihak bea cukai yang gue tanyain tuh, mereka bilang coba tanya Soekarno-Hatta aja, tapi Soekarno-Hatta tuh gak bales gue.